Aku udah lama ngikutin Bang Edis. Mm-mm. Udah setahun lah gitu. Mm-mm. Lalu? Jadi yang dari sekian lama aku mendengar Bang Edis memang secara rohani aku sangat dikuatkan gitu ya Bang. Puji Tuhan. Tapi memang beberapa waktu yang lalu, beberapa udah lama lah gitu, aku mengalami goncangan rohani. Goncangan rohaninya Jadi tentang apa itu seperti kalau boleh tahu? mungkin karena menghadapi masalah gitu dalam kehidupan, jadi seperti meragukan eksistensi Tuhan gitu, Bang. Seperti meragukan keberadaan Tuhan. Iya, jadi iman orang itu pasti jatuh bangun. Jadi nggak ada yang lempeng-lempeng saja. Bahkan kok tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, kalau kita lihat Daud juga mengalami hal-hal seperti itu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel Jejak Murtadin. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melihat cuplikan-cuplikan para murtadin, di mana saat ini mereka menyampaikan kisah-kisah mereka atau perjalanan hidup mereka dalam mengiring Tuhan, keluar dari kehidupan lama mereka menuju kepada kehidupan yang terang, di mana selama ini mereka hidup terpuruk oleh doktrin-doktrin yang tidak membawa mereka kepada kebenaran yang sejati. Namun kali ini Bapak Ibu Saudara, mereka akan sampaikan bagaimana perjalanan hidup mereka menjadi seorang pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini sampai selesai, supaya Bapak Ibu jangan gagal paham, supaya Bapak Ibu jangan menilai sesuatu dari cara pandang yang keliru. Saya mengajak untuk menyaksikan ini sampai selesai supaya kita benar-benar paham, mengerti mengapa mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan pilih menjadi seorang pengikut Kristus. Inilah Jejak Murtadin. Aku udah lama ngikutin Bang Edis. Mm-mm. Udah setahun lah gitu. Mm-mm. Lalu? Jadi yang dari sekian lama aku mendengar Bang Edis memang secara rohani aku sangat dikuatkan gitu ya Bang. Puji Tuhan. Tapi memang beberapa waktu yang lalu, udah lama lah gitu, aku mengalami goncangan rohani. Goncangan rohaninya Jadi tentang apa itu kalau boleh tahu? mungkin karena menghadapi masalah gitu dalam kehidupan, jadi seperti meragukan eksistensi Tuhan gitu Bang. Seperti meragukan keberadaan Tuhan. Iya, jadi iman orang itu pasti jatuh bangun. Jadi nggak ada yang lempeng-lempeng saja. Bahkan kok tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, kalau kita lihat Daud juga mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana Daud yang dia hidup di dalam pelarian selama bertahun-tahun lamanya, ya dikejar-kejar, dia hidup mengembara dari sana ke sini, dan dia bilang sama Nathan itu bahwa supaya ia menguatkan begitu. Itu wajar seperti itu. Seolah-olah Tuhan itu seperti tidak ada begitu. Hal-hal seperti itu juga saya alami begitu. Makanya ada satu saya kalau baca Alkitab itu hal seperti itu termasuk hal-hal yang paling sering saya garis merah. Saya kasih contoh saja ya, contoh. Pernah suatu ketika orang Israel di Mesir, mereka menjerit atas penderitaan yang mereka alami. Bagaimana mereka hidup di dalam perbudakan, bagaimana mereka hidup ya seperti itulah, diperlakukan seperti dalam tanda kutip seperti binatang lah oleh Firaun pada waktu itu. Mereka hidupnya membakar batu bata, ya kan, makannya dibatasi dan lain sebagainya. Nah, suatu waktu Tuhan mengutus Musa kepada mereka. Betul nggak? Nah, ketika Tuhan mengutus Musa kepada mereka, nggak seperti orang-orang zaman sekarang. Tuhan berfirman kepadaku. Kan banyak orang begitu.
Kan banyak orang, Tuhan bilang sama saya nih, Tuhan bilang. Zaman sekarang orang banyak sekali ngomong begitu kan. Ini langsung Musa loh. Musa itu kalau berbicara katanya berhadap-hadapan muka. Begitu. Nah, ketika Musa datang, orang Israel, bersorak-sorai, hebat ini ya kan. Datang Musa menghadap Firaun. Wah, ini Pak Ustadz ngajar ini jadinya ini ya. Nah, ketika Musa datang menghadap Firaun, dia minta apa? Supaya dia minta bahwa bangsa ini harus begini dan begitu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata malah tambah diperberat. Makanya itu ada satu omongan bilang begini. Kamu datang bukannya mau melepaskan kami. Kamu datang malah mau matiin kami. Itu yang terjadi tuh. Bayangin, ini Tuhan udah ngomong langsung. Udah dia yang nyuruh. Outputnya, hasilnya tambah runyam. Bayangin, apa yang ada dalam pikiran orang itu? Ini Tuhan apa hantu? Pasti gitu kan? Ini Tuhan apa ini? Begitu. Makanya kalau kita baca itu, pada waktu itu semakin menderitalah orang Israel. Kalau dulu jerami itu disediakan sama ininya tukang pengumpul jerami. Orang Mesir ngumpulin jerami, mereka tinggal bakar aja dan bikin dan bakar. Sekarang karena Firaun itu ingin mencelakakan orang Israel, kamu harus cari jerami sendiri, bakar sendiri, bikin sendiri, tapi jumlah batu batanya harus sama. Waduh, makanya pada waktu itu Musa dimaki-maki itu. Ya, kamu malah mengambil pisau dan meletakkannya di leher kami, katanya. Nah, jadi hal-hal seperti itu membuat sudut pandang kita kepada Tuhan itu semakin dalam. Gitu. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita juga seperti itu. Kita ngelihat kok kayaknya apa ini gitu. Katanya ikut Tuhan kok begini, katanya ikut Tuhan kok begini, kok malah tambah parah begitu. Tapi ya. Iya Bang, karena banyak orang yang nggak kenal Tuhan, justru mungkin kehidupannya lebih, ya mungkin kita menilai dari sisi finansial aja gitu ya. Lebih baik gitu. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, kok justru ketika kita ketimpa masalah, Tuhan itu seperti nggak hadir gitu. Ya. Makanya seperti meragukan eksistensi Tuhan. Betul. Maka ada satu juga peristiwa yang saya baca dalam Alkitab ya. Ketika kalau kita nonton film-film Tuhan Yesus ya, film-film tokoh terbesar sepanjang abad itu judulnya. Bagaimana di situ ada satu adegan di mana ketika Yesus memanggul salib, kemudian dia terjatuh dan ada perempuan ingin memberi dia minum. Lalu omongan Tuhan Yesus itu begini, jikalau kepada ranting, kepada pohon yang hijau saja diperbuat seperti ini, terlebih-lebih lagi kepada pohon yang kering dan tidak berbuah. Kepada Yesus saja diperbuat seperti itu loh. Ya, ditelanjangi, ya digebukin, dipermalukan di muka umum. Itu kepada orang yang paling dikasih. Dalam Alkitab itu dikatakan hamba yang setia. Itu diperlakukan seperti itu. Gitu loh. Apalagi kepada kita-kita yang tidak berbuah. Banyak orang seperti itu. Saya mau wawancarai banyak orang ya, ngobrol tentang pengalaman rohaninya begitu. Saya ikut Tuhan, doa udah bertahun-tahun gak ada dijawab, begini apa-apa gak ada itu gitu. Begitu. Tapi kita baca Alkitab lagi ya. Kadang-kadang memang Tuhan itu berlaku dalam tanda kutip ya, bengis begitu. Seperti itu. Ya, aku juga bayangkan lihat terhadap Sang Mesias saja, Sang Mesias itu diperlakukan seperti itu. seperti aku lihat juga perjuangan Bang Edis ya.
Sampai harus ya seperti situasinya sekarang ini. Jangan dibandingkan saya. Kalau saya jauh, saya tidak boleh dijadikan contoh. Makanya Jangan. luar biasa kagum dengan Tidak boleh saya pengorbanan dijadikan Bang contoh. Edis. Jangan. Hmm. Yang mau saya bilang begini ya. Kita ini janganlah gara-gara keinginan kita tidak tercapai, lalu kita menunjuk-nunjuk surga, mengatakan di mana kau, di mana, begitu. Apakah kau mendengar, begitu? Janganlah kita seperti itu. Lihat contoh-contohnya dalam Alkitab tuh banyak sekali contoh-contohnya, gitu. Gitu. Oke Bang Edis, Ya. sukses terus lah dalam pelayanannya ya. Pokoknya semakin anu lah ya, iman semakin matang, semakin dalam ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Edis. Sama-sama saya turunkan ya. Ya. Bang Pujangga Selatan, abang ini Islam. Saya asli orang Islam, saudaraku, tapi saya salut dengan dirimu. Uh. Kok bisa? Kok bisa? Bisa. Gimana ceritanya? Kebenaran itu ada di dalam Edis. Astaga. Oke, nanti karena ini bisa menjadi fitnah, dibilang ini adalah Oten menyamar gitu. Coba begini, Boleh enggak dites, kita boleh di- buktikan. Boleh dites. Oke, kalau Anda memang benar-benar seorang Muslim, Anda sholat, Sholat. oke, mungkin berdoa sholat, bacaan sholat, satu ayat dalam Quran, coba. Supaya kami yakin bahwa Anda betul-betul Muslim. Mau minta surat apa? Saya paham semua. Terserah yang Anda ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Waduh, ini sah ini Muslim. Saudara-saudara, dia Muslim tapi dia mengatakan di dalam Edis TV ada kebenaran. Ya, Ini berat ini saudara-saudara. betul. Kok bisa? Silakan. Karena saya orang cerdas, saudaraku, bukan orang bodoh. Terus? Dan di dalam Islam mengatakan begini. Dengan karma tidak percaya. Kalau di Kristiani kan ada. Saya lebih percaya dengan karma. Ini satu ya. Kedua, kata Bang Edis tadi. Babi haram. Tapi kalau kepepet nggak haram. Memang benar itu. Memang Nah, benar. iya. Segala yang kepepet-pepet boleh. Namanya kefefet, saudara. Contoh ya. RK punya istri, betul. Ya, betul. Nah, kemudian dia katanya penginjilan lapangan, betul. Nah, lalu ketika penginjilan lapangan kok ada perempuan cantik, betul. Nah, karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka ke Ome 221. Ya bilang saja, ya karena kepepet. Kalau kepepet kan halal. Nah, ini yang susah. Ini. Sebetulnya kalau orang Islam yang benar kan begini, Bang Edis. Yang namanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kita harus mengimani. Adanya Yesus itu harus mengimani. Adanya Injil harus mengimani. Harus percaya gitu. Kalau nggak percaya berarti kita murtad. Bukan orang Islam kan begitu. Jadi kalau ada orang-orang di luaran sana yang menjelek-jelekan agama lain. Berarti dia belum bisa dikategorikan orang beragama. Oke. Kalau Nah, buat ya, silakan. kalau buat Ambil saya saya, naik aja dulu satu Muslim ya. kalau buat saya sebagai orang Islam yang rahmatan lil alamin, yang namanya rahmatan lil alamin ini kan harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Apapun itu agama orang, harus kita istilahnya harus mau dong menerima. Orang dia kepercayaannya ini orang Kristiani, ya kita harus percaya. Selamat malam. Tapi begini, Pak Pujangga Selatan. Bagaimana Anda Islam, tapi di detik yang sama Anda tidak meninggalkannya? Nah, contoh. Tadi Anda mengatakan begini.
Islam itu rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi semesta alam. Nah, harus menghargai begini dan begitu. Nah, tapi di dalam hadis isinya bertentangan dengan apa yang Anda ucapkan. Contoh, jikalau kamu bertemu Wahyudi maupun bertemu Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh semua Wahyudi. Coba. Ini gimana? Dengan kata-kata seperti itu saya juga kurang sependapat. Yang namanya manusia kok saling membunuh kan ini kan nggak boleh. Nah, maka itu adalah hadis. Makanya kemarin saya bilang, Bang, bagaimana hadis-hadis ini supaya ditinjau ulang. Karena apa? Karena hadis-hadis seperti ini membawa kebencian kepada kaum tertentu sampai selama-lamanya. Oke, kita sapa dulu nih. Alif Abdurrahman, biar ini. Oke, Ya, Alif selamat Abdurrahman, malam, gimana kabarmu, Bro? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana Oke, kabarnya Bang masih Edis? kabar baik. Saya mau Gimana, bertanya masih ini Islam? Bang. Masih Islam saja? Ya haruslah Islam Bang. Islam yang benar agamanya. Astagfirullah. Baik. Oke, tadi ini Pujangga Selatan dia datang kemari, dia mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahkan dia katakan di channel Edis TV ini semua mengungkapkan kebenaran gitu. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Alif Abdurrahman. Nah, kalau saya ya Bang, kalau saya memang ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar kalau menurut saya Bang. Karena Ada. Bang Edis ini biasanya mempelintir gitu dengan nafsunya sehingga Oke, dibelokkan ke kita tes. Betul agama Islam itu rahmat bagi semesta alam? Ya betul, itu ada ayatnya. Oke, seperti yang Pak Pujangga Selatan juga bilang, rahmat bagi semesta alam. Tetapi kenapa ajarannya kok membawa malapetaka kepada kaum-kaum yang lain? Contoh. Ini ya, Anda mau mengkontradiksikan ini. Iya, makanya ini kita pertanyakan. Contoh. Jika kamu berjumpa dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, apa yang harus dilakukan? Ya, jangan beri salam, persempitlah. Itu ada hadisnya seperti itu. Persempitlah apanya? Tapi Anda tidak Jangan paham kemana-mana tentang dulu, konteks jangan itu. kau lari. Apanya yang dipersempit? Nah, di sini mulai munafik dia, mulai menjadi seorang munafik. Apanya yang dipersempit? Persempitlah jalan mereka. Iya, jalan mereka dipersempit. Artinya apa? Hidup seorang Wahyudi maupun Nasrani kalau ketemu dengan orang Muslim di jalan disusahkan hidupnya. Apakah itu yang disebut? Apakah itu yang disebut rahmatan lil alamin? Jangan Anda framing pada saat apa dipersempit jalan orang Ya Yahudi pada dan saat Nasrani itu. ketemu, gimana sih? Bukan seperti Pada itu. saat Karena ketemu bertemu. cuma kondisi perang. Itu Kondisi ngarang, perang kita itu memang tambahanmu. kita ngobrol kayak seperti ini. Itu tambahanmu, ngarang-ngarangmu saja. Aslinya itu hadis tidak ada hubungannya dengan perang atau tidak. Itu hadis berbicara secara umum. Kalau kamu berjumpa, jangan kamu beri salam, bahkan pepet mereka di jalan yang sempit. Terus ada lagi perkataan begini, janganlah makananmu dimakan oleh mereka kecuali orang-orang bertakwa. Bagaimana itu menjadi rahmatnya di mana? Mungkin begini Bang Adis, saya silakan. menggarisbawahi. Silakan. Karena orang-orang Islam sekarang ini hanya Islam katanya, dia tidak memahami betul tentang Islam itu. Dari kata-kata dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita segala makhluk apa yang diciptakan oleh Allah ini wajib kita menghormati dan menyayangi apapun itu agama. Itu buat saya. Harusnya seperti itu kan? Itu buat saya tapi. Iya, pengasih penyayang. Tetapi
Muslim kalau naik ngamuk, marah, nggak ada kasih sayang. Ngamuk, marah. Coba Alif Abdurrahman, gimana kau jelaskan itu? Makanya kan saya bilang begini, apa yang saya utarakan terus dan terus di sini. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Al-Quran datang tidak menyalahkan Injil, tidak menyalahkan Taurat. Yang menyalahkan Injil dan menyalahkan Taurat itu kaum ulama. Dan kalian korban daripada ulama-ulama itu. Al-Quran datang untuk membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Artinya Al-Quran dan Taurat harus sejalan. Al-Quran dan Injil harus sejalan. Itu. Tetapi sebentar dulu. Tetapi yang kalian percaya, sebentar. Yang kalian percaya bukan Taurat dan Injil. Yang kalian percaya itu buku-buku hadis itu. Yang isinya apa? Yang isinya adalah banyak kebencian kepada Wahyudi dan Nasrani. Itulah yang kalian percaya. Makanya sampai sekarang kalau ketemu Wahyudi tapir, ketemu Nasrani tapir. Gimana? Saya mau silakan. Kan tadi kan Anda menyebutkan katanya secara umum yang mempersempit jalan orang Wahyudi dan Nasrani. Padahal realitanya kan sekarang nggak seperti itu. Karena kalian sadar bahwa hadis itu kalau diterapkan akan membawa disintegrasi. Tidak. Ini saya cari ya Bang. Ini konteks hadis persempitlah jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, hadis tentang larangan memulai salam dan mempersempit jalan bagi Yahudi dan Nasrani yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2167 dari sahabat Abu Hurairah. Secara historis dan kontekstual, para ulama menjelaskan bahwa aturan ini berkaitan dengan situasi ketegangan politik atau saat kaum muslim berada dalam kondisi konfrontasi menghadapi musuh, bukan sebagai pedoman interaksi itu sosial bukan sehari-hari dalam hadis, masyarakat. itu bukan hadis, itu adalah karangan para ulama. Yang kau baca itu bukan hadis, itu karangan ulama. Astaga. Kamu harus bisa membedakan. Gini, dengarkan. Alif, pada saat perang. Kamu itu harus bisa membedakan mana hadis, mana omongan para ulama tentang hadis. Kalau hadisnya nggak ada bunyinya begitu. Hadisnya hanya berbunyi, jika kamu bertemu Wahyudi, Nasrani di jalan, jangan beri salam mereka. Persempit jalan mereka. Nggak ada di situ. Dalam situasi perang. Dalam satu situasi perang kok beri salam. Emang itu, benar kan itu. Itu buktinya apa? Alif, buktinya apa? Sekarang ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Apa yang dikeluarkan? Fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Haram mengucapkan salam lintas agama. Ya karena itu. Apakah lagi situasi perang? Kan tidak. Gimana kamu itu? Gimana? Udahlah, jangan munafik. Sekarang gini saja. Berani atau tidak kalian melakukan gebrakan? Apa gebrakannya? Gebrakan untuk melawan semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena disitulah petunjuk dan cahaya itu. Di situ. Begini Bang Edis. Karena mereka ini yang bisa memutar-mutarkan, yang bisa menjadi pemecah belah umat ini rata-rata hanya orang-orang munafik yang bisa ngarang-ngarang dengan hadis-hadis palsu. Contohnya, saya yang bikin sependapat dengan Bang Edis, kita harus digarisbawahi surat Ali Imran. Di sini surat Ali Imran ini berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Lah ini semua kan ciptaan Tuhan sama, Tuhan satu. Lah kenapa yang membeda-bedakan? Yang membeda-bedakan ini kan pola pikir manusianya.
Jadi kita tidak bisa harus orang Kristiani harus mengikuti kata orang Islam, ya tetap dia mempunyai keyakinan beda-beda, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kalau menurut saya. Jadi ayolah kita saling menghormati. Yang namanya Islam nih, kalau kita Islam rahmatan lil alamin, kita harus saling menghargai. Itu kalau buat saya loh, tapi ya. Tapi lain lagi buat orang-orang di luaran sana saya tidak tahu. Begitu Bang Edis. Ya, silakan tanggapannya Alif sebelum kita ke penonton-penonton yang lain yang pengen naik juga. Silakan. Ya, saya sepakat juga ke diskusi lintas agama ini bukan untuk memecah belah sebenarnya, tapi untuk Betul, Bang, saling betul, mengenal betul. lah. Gitu intinya. Oke, Tapi saya boleh kenapa? bertanya Bang Edis. Tapi kenapa di antara sesama Islam kadang-kadang sering otot-ototan kalau katanya yang ini bacaannya kurang begini, bacaannya kurang begini. Lah itu semua kan belum tentu diterima biarpun benar bacaannya. Yang katanya gunanya kurang lah, ikhfa'nya kurang lah. Yang bilang berbicara seperti itu kadang-kadang baca Al-Quran saja nggak bisa kadang-kadang. Lah ini kan Ya. yang Kalau itu membuat baiklah, kalau itu nanti kalian bisa diskusikan dalam internal Islam. Tapi yang saya sampaikan begini. Saya waktu baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas tanpa tipu-tipu para ulama, tanpa pelintiran para ulama, apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa kitab tersebut menyuruh orang-orang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. betul. Menyuruh apa? Menyuruh bertanya sama orang-orang yang membaca kitab itu. Betul. Bukan memusuhi. Betul. Tetapi karena sekarang, karena umat takut, karena Ustadz takut bahwa nanti umat bertanya kepada kitab-kitab sebelumnya, karena nanti umat disuruh menghargai ahli kitab, nanti ulama jadi tidak punya pekerjaan. Betul. Makanya ulama-ulama melakukan monopoli seperti itu. Jangan tanya ahli kitab. Tanya kami saja. Nanti kalau tanya kami harus mondok pesantren, belajar nahu sorob balagoh, bayar fulus. Itu yang terjadi sekarang kepada umat. Gimana? Coba kalau baca Qur'annya langsung. Disuruh beriman. Berimanlah kepada Injil, kepada Taurat. Di dalamnya petunjuk dan juga cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu isi Quran itu. Memang benar Bang Edis. Islam memang harus beriman. Iya. Injil harus beriman. Oke, semoga orang-orang Muslim mendengarkan itu dan tidak mengeraskan hatinya. Oke, kita beri kesempatan kepada mereka ya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan cuplikan ini. Ya, kiranya hikmat Tuhan terus bertambah-tambah dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan kehidupan, terutama dalam mengarungi perjalanan iman yang semakin hari tentunya akan semakin ada persoalan-persoalan baru ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang bergantung kepadanya dibiarkan begitu saja. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi disampaikan dalam doanya ya, pesannya atau yang menjadi pergumulannya adalah ibunya, yang ya memang ibunya menolak dia, bahkan membenci karena latar belakangnya juga luar biasa ya. Ibunya membenci orang-orang Kristen, tetapi kita percaya dalam waktu Tuhan pasti ibunya akan berubah, dan ya itu yang kita harapkan bersama-sama teman-teman. Nah, karena itu saya juga berharap dari kesaksian-kesaksian seperti ini Bapak Ibu dan Saudara juga terus diberkati dan ada hal-hal baru yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu Saudara melalui kisah-kisah para murtadin. Dan satu, sebelum saya tutup ya, akhiri video ini, saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian terus mendukung perkembangan channel ini supaya terus mendapatkan video-video terbaru dalam channel ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.